semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, walaupun kita sudah memulai pembelajaran hari ini di siang hari, Ibu harap kalian tetap semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Oke, baik Bu. Baik semuanya, mari kita berdoa untuk agama dan upaya kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Ketua kelas. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Sekretaris, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada semua, Bu. Oke, bagus sekali. Oke. Anak-anak, Ibu mau tanya nih, menurut kalian kita bisa nggak sih hidup tanpa adanya aturan? Bisa. Betul sekali, kita tidak bisa hidup tanpa adanya aturan. Contohnya saja ada di sekeliling kita, yaitu lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu terdapat aturan yang mengatur segala sesuatu tentang yang ada di sekolah ini. Nah, coba kalian bayangkan nih, bagaimana jika aturan yang ada di sekolah tidak pernah diperbarui? Bukankah aturan tersebut tidak relevan lagi? Ya. Nah, sama halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus disesuaikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memahami dan mengerti mengapa alasan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami amandemen atau perubahan. Maka dari itu semakin banyak hal yang kalian pelajari, maka semakin banyak pula manfaat yang akan kalian dapatkan. Oke, ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Oke, silakan Anita. Jadi minggu lalu kita belajar tentang konstitusi sebagai dasar hukum negara. Oke, betul sekali. Silakan beri tepuk tangan. Oke. Jadi minggu lalu kita belajar tentang konstitusi sebagai dasar hukum negara. Nah, materi sekarang kita akan mempelajari tentang Di layar TV-nya belum. tentang menganalisis proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, mohon disimak baik-baik ya anak-anak PPT-nya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menguraikan prosedur perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pasal 37 melalui PPT yang disajikan dengan tepat. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan konstitusi tidak dilakukan sembarangan, tetapi mengikuti aturan pasal 37. Usul perubahan harus diajukan secara tertulis dan didukung oleh sedikitnya sepertiga anggota MPR. Sidang harus dihadiri minimal 2/3 anggota dan keputusan sah apabila disetujui lebih dari setengah jumlah anggota MPR ditambah 1. Oke, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu perubahan pertama itu dilakukan pada tahun 1999 yang berisi tentang membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Pada perubahan kedua itu pada tahun 2000 yang berisi tentang memperluas jaminan HAM, mengatur pemerintahan daerah dan pemisahan kekuasaan. Pada perubahan yang ketiga itu terjadi pada tahun 2001, membentuk Mahkamah Konstitusi atau MK, KY serta menegaskan bentuk negara kesatuan. Perubahan yang keempat itu terjadi pada tahun 2002, mengatur pemilu langsung, memperkuat checks and balance dan membentuk DPD. Pokok-pokok perubahannya yaitu Presiden dan Wakil Presiden
presiden dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan 5 tahun maksimal 2 periode, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, kedudukannya sejajar dengan lembaga lain, ada lembaga baru seperti MK, KY, dan juga DPD. HAM diatur secara tegas dalam pasal 28A sampai 28J. Pemerintahan daerah mendapat otonomi yang lebih luas. Oke, ini adalah tabel perbandingan sebelum dan sesudah amandemen dalam bidang masa jabatan presiden. Itu sebelum amandemen diatur dalam pasal 7, presiden atau wakil presiden menjabat 5 tahun dapat dipilih kembali tanpa batas waktu. Nah, sesudah amandemen itu diatur pasal 7, presiden atau wakil presiden menjabat 5 tahun dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa jabatan. Dan begitupun yang lainnya. Oke, kita akan melakukan games ya anak-anak. Nah, gamesnya ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap PPT atau PowerPoint yang telah Ibu jelaskan tadi. Oke, Ibu akan menjelaskan tata cara atau peraturan dari games ini anak-anak. Mohon disimak dengan baik-baik. Yang pertama, itu Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, yaitu ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, masing-masing dari kelompok menentukan satu perwakilan kelompoknya. Silakan siapa? Ini kelompok 1 siapa? Oh, Aldo. Yang kelompok 2 siapa? Reza. Oh, Reza. Kelompok 3 siapa? Oh, Nabila. Kelompok 4 siapa? Iya, ada. Oke, Adel. Oke. Setelah menentukan kelompoknya, nanti Ibu akan membacakan satu kartu pertanyaan secara acak. Nah, Ibu akan hitung dalam hitungan ketiga. Kelompok yang bisa menjawab perwakilannya menunjuk tangan. Oke, Bu. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita mulai saja ya. Oke, Ibu akan membacakan kartu pertanyaannya ya. Sebelum amandemen, siapa yang memilih presiden dan wakil presiden? 1, 2, 3. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok 3. Sebelum amandemen itu MPR, Bu, yang wakil presiden. Oke, benar sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pasal berapa yang secara khusus mengatur HAM dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen? Saya, Bu. 3, Bu. Oke, silakan kelompok 3. Pasal 28A sampai 28J. Oke, benar. Oke, selanjutnya di mana nih kelompok lain? Lembaga apa yang berfungsi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Bu. Bu. Komisi Yudisial. Oke, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan salah satu lembaga baru hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ayo. MPR. Salah. Ayo kelompok lain. BPK. Iya, silakan kelompok 1. Salah. Ayo. Isi, Bu. Sudah, Bu. Amus, Bu. KPK. Salah. Apa, Bu? Iya, silakan. Ya, benar. Kelompok 3 ya? Iya. Oke,
dari Oke, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, setelah amandemen di pasal berapa ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum? Ya, silakan. Oke, benar. Oke, ini pertanyaan terakhir ya anak-anak. Berapa kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan? Dalam hitungan 3, 2, 'Yang paling banyak adalah kelompok 3. Lalu pemenang yang kedua itu kelompok 2. Oke, silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Wah, ada menang. Oke anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Dinda. Jadi Bu, hari ini kita belajar tentang proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan agar sistem ketatanegaraan Indonesia lebih demokrasi, Bu. Oke, betul sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 tahapan. Tujuannya itu untuk menjaga sistem ketatanegaraan, HAM lebih demokratis, dan juga kekuasaan negara lebih seimbang. Nah, selanjutnya itu ada tugas di rumah ya anak-anak. Tugasnya itu ini tugasnya individu. Silakan kalian cari artikel atau berita tentang hasil penerapan amandemen 1945. Ini dibuatnya di lembar LHPD yang telah Ibu akan Ibu bagikan ya anak-anak. Ya. Oke, untuk materi selanjutnya itu, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem pemerintahan setelah amandemen. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik semuanya, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.